Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia atau TDPLK. Materi hari ini yaitu mengenai neraca. Sebelum Ibu bahas mengenai neraca, Ibu akan mengingatkan kembali kita sudah masuk ke tengah semester dan minggu depan kita sudah mulai UTS atau PTS. Jadi tolong baca kembali, ulas kembali materi yang telah Ibu berikan agar kalian bisa mengerjakan UTS dengan benar. Sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama Ibu akan bahas mengenai neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini merupakan alat ukur dari besaran pokok massa. Nah, pertama diperkenalkan pada tahun 1912 dengan nama Ohaus-Harpad Trip Balance oleh Gustav Ohaus. Kemudian, sekarang kita kenal dengan nama neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada neraca Ohaus 2 lengan, 3 lengan, dan juga neraca Ohaus digital. Untuk neraca Ohaus 2 lengan, kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi ada 2 lengannya, kemudian ada juga piringan pada masing-masing lengannya yang berbentuk cekung. Cara menggunakannya, untuk satu lengan atau satu piringan akan disimpan bahan yang akan ditimbang, dan yang satu lagi akan disimpan beban yang digunakan untuk mengukur berat dari bahan yang ditimbang. Contohnya, kalau misalnya kita menimbangnya sebanyak 5 gram, berarti beban yang digunakan pada penimbangan ini yaitu 5 gram. Kemudian ini ada neraca Ohaus 3 lengan, bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Mungkin kalian pernah melihatnya di SMP atau di mana di lab laboratorium yang pernah kunjungi, tapi kalau belum bentuknya seperti ini. Kemudian ada neraca Ohaus digital, bentuknya seperti ini, ada 2, ada yang terbuka dan juga tertutup. Sekarang kita bahas mengenai neraca Ohaus 3 lengan. Yang bahas di sini yaitu mengenai bagian-bagiannya. Di sini ada cawan beban yang digunakan untuk menempatkan benda yang akan diukur. Kemudian ada tombol kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi neraca ketika neraca tidak dapat digunakan untuk mengukur. Nah, ketiga ada lengan neraca. Lengan neraca ini ada 3 lengan untuk neraca 3 lengan. Ada 4 lengan untuk neraca 4 lengan. Nah, yang berikutnya ada pemberat atau anting yang diletakkan pada masing-masing lengan yang dapat digeser-geser sebagai petunjuk hasil pengukuran. Yang terakhir ada titik nol atau garis kesetimbangan yang digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan. Contoh bagian-bagiannya bisa kalian lihat di gambar. Di sini lihat ada piring wadah, beban, ada skrup kalibrasi, ada beban gesernya. Dilihat yang dilingkari merah, dan ada 3 lengannya yang berjejer itu, dan juga ada titik nol. Nah, untuk neraca Ohaus ini bagiannya ada 3 lengan. Lengan yang paling depan dia memiliki anting logam yang dapat digeser dengan skala 0 sampai 10 gram. Masing-masing skalanya dia bernilai 1 gram. Untuk lengan tengah tiap skalanya bernilai 10 gram dari 10 sampai 100. Lengan belakang sama seperti lengan depan, dia belakangnya tetapi nilai skalanya 100 gram. Dia nilainya dari 100 sampai 500 gram. Ini contoh dari lengan neraca 3 lengan. Ada bagian depan, tengah, dan belakang. Bisa kalian lihat ya nilainya. Setiap lengan itu berbeda-beda nilainya. Ada yang ratusan, puluhan, dan juga satuan. Cara menggunakannya bagaimana? Yang pertama kalian harus lakukan, lepas pengunci kemudian taruh benda dalam cawan atau wadah. Jangan lupa terlebih dahulu lakukan kalibrasi dengan cara memutar skrup yang berada di samping atas piringan neraca ke kiri atau ke kanan. Posisi 2 garis pada neraca harus sejajar. Pastikan benar-benar sejajar agar tidak terjadi kesalahan penimbangan. Kemudian geser anting di ketiga lengannya, mulai dari lengan belakang, lengan sampai ke lengan depan. Setelah itu jumlahkan nilai dari ketiga lengan tersebut.
Sekarang kita masuk ke neraca House Digital. Bisa kalian lihat ada 2 ya. Untuk bagian-bagiannya ini bisa kalian lihat di gambar. Untuk penjelasan mengenai bagian-bagiannya dan cara menggunakannya agar lebih jelas, nanti Ibu sama seperti Tiga Lengan akan memberikan video cara penggunaan dan bagian-bagiannya. Untuk penggunaannya ini ada langkah-langkah cara penimbangan dengan neraca analitik. Yang pertama harus kalian lakukan ialah persiapan alat bantu penimbangan. Apa saja? Ada kaca arloji, dia harus dalam keadaan kering dan bersih. Digunakannya untuk apa? Untuk menampung kelebihan zat yang ditimbang. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian kelebihan, tidak boleh dimasukkan lagi ke wadahnya, tapi simpan di kaca arloji. Kemudian sendok dan atau spatula, dia untuk mengambil zat. Kertas isapnya untuk memegang tempat menimbang pada saat memasukkan mengeluarkan alat timbang. Yang terakhir ada botol timbang sebagai penampung zat yang akan ditimbang. Yang kedua, pemeriksaan pendahuluan terhadap neraca. Yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan kebersihan neraca terutama piringan neracanya, pemeriksaan kedataran neraca dengan cara melihat water pass-nya, kemudian dengan mengatur skrup pada kaki neraca sehingga gelembung air water pass tepat di tengah. Pemeriksaan kesetimbangan neraca dilakukan dengan membiarkan pointer bergoyang ke kiri dan ke kanan. Oke. Sekarang yang berikutnya cara menggunakan neraca. Pertama, kalian harus nolkan terlebih dahulu neraca tersebut dengan memencet tombol tab. Setelah nol, kalian letakkan zat yang akan ditimbang pada bagian timbangannya. Baca nilai yang tertera pada layar monitor neraca. Setelah dipergunakan, nolkan kembali neraca tersebut. Jadi awal dan akhir kalian menggunakan neraca harus dipencet nol. Dinolkan dengan cara memencet tombol tab. Nah, sekarang kita akan masuk ke video mengenai cara menggunakan neraca Tiga Lengan, menggunakan neraca digital, kemudian cara menyalakan pembakar bunsen yang minggu kemarin Ibu janjikan, dan juga cara menyalakan pembakar spiritus. Jadi tolong simak baik-baik. Setelah kalian menyimak materi ini sampai akhir, kalian akan diskusi di grup WhatsApp seperti biasanya. Kemudian Ibu akan memberikan latihan soal materinya dari awal sampai akhir. Jadi kalian kerjakan kemudian kumpulkan di Google Classroom. Untuk videonya, Ibu tidak akan berikan di my video ini, tapi ada video yang berikutnya. Jadi silahkan